La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir kita akan terasa lebih nikmat. Kita akan merasakan beda waktu tarekoh dengan tidak tarekoh. Di mana letaknya? Ketika kita merasakan zikir itu terhujam dalam kalbu kita. Tidak ada ilmu tarekoh ini kecuali agar dirinya tetap ingat kepada Allah, sehingga kemudian dia menjadi hamba yang taat. Dia patuh dan dia senantiasa mencintai Allah. Agar hati ini tetap berzikir kepada Allah, supaya dia senantiasa bersama Allah, dia dekat bersama Allah, dan pada akhirnya dia insya Allah akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rindu kepada Allah. Baiat dalam tarekoh adalah di mana seorang murid datang kepada mursyid untuk membuka hatinya agar hatinya bersambung, hatinya dibina, dididik, diterbiah oleh mursyid untuk kemudian dapat mengamalkan zikrullah atau mengamalkan ilmu tarekoh. Baiat ini adalah di mana kita menyambungkan hati kita kepada mursyid, bersambung kepada para masyayikh, bersambung kepada Rasulullah SAW. Suluk ini mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, menggapai ma'rifatullah, menggapai ridho Allah, dan juga benteng NKRI. Alhamdulillah, di tempat kita berzikir bisa berguru. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiat dalam tarekoh adalah di mana seorang murid datang kepada mursyid untuk membuka hatinya
agar hatinya bersambung, hatinya dibina, dididik, diterbiah oleh mursyid untuk kemudian dapat mengamalkan zikrullah atau mengamalkan ilmu tarekoh. Maka oleh karenanya ketika seorang murid datang kepada mursyid untuk berbaiat, maka dia harus membuka hatinya, melapangkan hatinya agar hatinya dibina, dibimbing mursyid menuju Allah Subhanahu wa taala. Baiat juga adalah ikatan tali ruhani agar hati kita bersambung kepada mursyid, bersambung kepada solihin, bersambung kepada para masyayikh, para aulia, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya baiat ini adalah di mana kita menyambungkan hati kita kepada mursyid, bersambung kepada para masyayikh, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wattaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Di dalam salat kita selalu mengulangi kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Di mana kita kemudian di saat beribadah kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah, menyambungkan hati kita kepada Rasulullah lewat para hamba-hambanya yang solih menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah hubungan yang paling kuat adalah hubungan rohani. Maka baiat itu pintu masuknya, pintu di mana kita mengikatkan rohani kita dengan mursyid agar bersambung kepada Rasulullah dan kita satu kafilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak ada hubungan yang paling kuat, yang paling agung selain hubungan di mana hati orang-orang yang beriman, hati para solihin, senantiasa mereka saling terikat, terkait karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baiat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarekoh itu, atau juga orang menyebut dengan istilah tarekat, adalah jalan, suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Di dalam tarekoh, terutama tarekoh Naqsyabandiyah, ada suluk. Suluk itu menempuh jalan Allah, mensucikan hati dengan mengamalkan zikrullah, berzikir kepada Allah yang dibimbing oleh seorang guru mursyid yang ilmunya, rohaninya, qalbunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah dari perjalanan mengamalkan tarekoh, melaksanakan suluk itu adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, pasti akan datang mahabbah, cinta kepada Allah. Al-Quran menyebut, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu yang telah diberi karunia ma'rifatullah amat bersengatan cintanya kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, pasti cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Orang yang sudah ma'rifatullah, yang sudah sampai mengenal Allah, dia pasti mencintai seluruh makhluk Allah, siapapun dia, apapun agamanya. Kalau ada orang yang berkata dia telah sampai kepada ma'rifatullah, dia sudah mengenal Allah, tapi dia benci kepada sesama makhluk, tidak peduli kepada sesama makhluk, bahkan terhadap binatang sekalipun, maka pasti dia belum bermakrifah, belum ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifatullah, dia hanya takut kepada Allah. Maka para pakar-pakar sejarah, para peneliti sepakat, dahulu di zaman penjajahan, yang paling ditakuti penjajah, yang paling ditakuti Belanda
adalah para ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal torekoh. Ini hasil penelitian. Maka para pahlawan, para syuhada pejuang di zaman penjajahan itu kebanyakan ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal torekoh. Maka setelah kemerdekaan sampai sekarang pun, dan insya Allah sampai dunia ini berakhir, ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal torekoh, selain mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hati, memperbaiki akhlak anak bangsa, mereka juga pasti mengajarkan hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini bagian daripada iman, mencintai negeri ini dengan segala kekayaan, keragaman, perbedaan kebinekaannya bagian dari keimanan. Bahkan sampai sekarang para ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal torekoh senantiasa mengembangkan ajaran anti radikalisme, anti fundamentalisme, anti ekstremisme. Karena dalam ajaran torekoh, buah dari ma'rifatullah itu adalah munculnya rasa kasih sayang dan cinta yang kuat di dalam batinnya untuk saling mencintai, menyayangi sesama makhluk. Dan inilah perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat untuk seluruh alam semesta. Tentu tetap mengedepankan syariat-syariat Allah. Kita pun di pondok ini dengan karunia Allah, dengan berkat zikrullah, berkat guru-guru kita sering dikunjungi para tokoh, para pejabat, para aparat dengan berbagai latar belakang lapisan masyarakat sampai kepada masyarakat biasa. Biasanya mereka hadir di sini selain ziarah, selain mengambil keberkahan, meminta nasihat dan doa, juga senantiasa kita rangkai dengan silaturahmi kebangsaan dan juga silaturahmi tokoh lintas agama sebagai bentuk wujud kepedulian kita dalam membangun persaudaraan sesama anak bangsa. Dengan demikian, tarekoh ini, ajaran suluk ini mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, menggapai ma'rifatullah, menggapai ridho Allah, dan juga benteng NKRI. Seluruh anak negeri dan sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Bahwa kita bisa hadir bersama seluruh yang berbeda. Kita bersatu bukan karena politik, karena cinta dengan bangsa ini. Tuan guru ini muda dalam usia, tetapi sungguh pun muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu zikrullah ini adalah satu ilmu yang dipelajari dan dibimbing seorang mursyid. Tidak boleh hanya sekedar tahu baca kitab, baca hadis, diamalkan sendiri tanpa ada bimbingan. Karena ilmu zikrullah dalam tarekat ini, dalam ilmu sufi atau ilmu tasawuf ini adalah ilmu ruhani. Jadi dalam pandangan tarekat, waktu kita berzikir bukan berarti kita sedang diam. Tidak. Berzikir dalam pandangan tarekat adalah bahwa kita sedang berjalan. Ruhani kita sedang berjalan. Kemana berjalan? Berjalan menuju Allah. Jadi orang yang mengamalkan tarekat, orang yang bersuluk itu diam dalam kelambu,
duduk dalam kelambu atau dalam tawajuhnya, memang jasadnya, fisiknya diam, tetapi ruhaninya berjalan menuju Allah. Maka orang yang berzikir itu bukan diam, tapi dia berjalan. Dan ilmu rohani itu adalah ilmu ghaib, ilmu rasa, ilmu rohani, ilmu nurani. Oleh karenanya dibutuhkan mursyid, dibutuhkan pembimbing, agar zikir ini tidak sekedar sebatas lisan, zikir yang tidak tembus ke dalam hati. Banyak orang yang mengamalkan zikir, baik dalam sholat, baik dalam ta'lim, dalam majelis-majelis pengajian, dalam kenduri misalnya, lisannya menyebut Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, tapi hatinya sama sekali tidak bersambung, tidak bergetar, tidak kontak kepada Allah. Maka dengan mengamalkan ilmu tarekoh ini, maka kita merasakan bagaimana zikir kita ini berdenyut, zikir kita ini meresap, zikir kita ini bersambung, merasakan lezatnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa ada kontak, terasa bahwa kita betul-betul merasakan bagaimana mengingat Allah, rasa mengingat Allah itu. Oleh karenanya, zikir dalam tarekoh tidak sebatas zikir yang kita pahami, hanya menyebut dan mengingat, maka dibutuhkanlah mursyid. Karena pentingnya ilmu ini, maka orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu itu menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang paling agung, menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang paling penting, fundamental, sehingga mereka menuntutnya. Contoh misalnya, siapa yang tidak mengakui kealiman Imam Al-Ghazali, tapi akhirnya Hujjatul Islam ini menuntut ilmu tarekoh, berguru dan menemukan mursyid. Siapa yang tidak mengenal dengan Syekh Ibnu Athaillah? Tapi juga dia kemudian akhirnya menuntut ilmu tarekoh, mencari mursyid untuk membimbing spiritualnya. Siapa yang tidak mengenal dengan Syekh Abu Hasan As-Sajili? Tapi juga akhirnya kemudian dia menemukan mursyid. Siapa yang tidak mengenal dengan para ulama-ulama, katakanlah ulama Nusantara, Wali Songo, para ulama-ulama sufi yang datang ke Indonesia, yang dulu menuntut ilmu di Makkah, rata-rata mereka itu semua adalah ulama-ulama, para wali-wali yang kemudian menuntut ilmu ruhani, ilmu tasawuf, ilmu tarekoh dari seorang guru mursyid yang membimbing ruhani mereka. Oleh karenanya, ilmu tarekoh ini adalah ilmu yang agung. Padahal mereka semua ulama-ulama ini waktu mereka kecil sudah alim, waktu mereka besar sudah faqih, ahli Quran, bahkan mereka sudah mufti di daerah-daerahnya, tetapi mereka mengamalkan ilmu tarekoh. Oleh karenanya, kenapa harus masuk tarekoh? Karena memang ilmu tarekoh ini adalah jalan agar hati kita dapat merasakan zikrullah, sehingga kalbu kita waktu mengamalkan zikrullah ini benar-benar kita merasakan hadirnya, kita merasakan rohani kita naik, kita merasakan bahwa jiwa kita, hati kita, kalbu kita, rohani kita dekat, kontak, bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah jemaah yang dirahmati Allah, dengan mengamalkan ilmu tarekoh, maka zikir kita akan berbeda. Zikir kita akan terasa lebih nikmat. Kita akan merasakan beda waktu tarekoh dengan tidak tarekoh. Di mana letaknya? Ketika kita merasakan zikir itu terhujam dalam kalbu kita, sehingga kita merasakan manisnya mengingat Allah. Dan pada akhirnya kemudian kita akan merasakan nanti pada akhir napas kita bagaimana nikmatnya, agungnya hati dan lisan yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencela para ahli zikir, ahli tarekoh, ahli suluk,
yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yang benar-benar ikhlas menuntut ilmu ini supaya mengenal Allah, maka siapa yang mencela amalan ini, maka tanggal imannya tak kalah mati. Ini merupakan pesan dan wasiat para masyayikh kami. Maka orang yang mencela ilmu tarekoh berarti dia mencela satu jalan untuk mengenal, mengingat sampai kepada Allah. Berarti dia mencela orang yang mengamalkan agar hatinya, qalbunya senantiasa mengingat Allah. Kalau orang yang menjaga qalbunya agar senantiasa ingat kepada Allah, kemudian dicela, maka yang mencela itu hakikatnya mencela Allah. Siapa yang mencela Allah berarti dia musuhnya Allah, siapapun dia. Apakah dia seorang ahli agama yang ilmunya banyak bertitel-bertitel, kalau dia mencela orang tarekoh yang menjaga hatinya supaya ingat kenal kepada Allah, berarti dia mencela Allah. Hukum mencela Allah berarti dia musuh Allah. Maka tak kala dia meninggal, maka alamat tanggal imannya, mati jahiliyah. Lantas bagaimana pandangan orang yang mengatakan bahwa orang tarekoh ini, ilmu tarekoh ini adalah satu ilmu yang dibuat-buat? Kalau mereka sampai kepada ma'rifah, mereka kemudian tidak sholat, mereka tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Ini fitnah. Tidak ada orang tarekoh yang mengamalkan ilmu tarekohnya, lantas kemudian dia begitu sampai kepada ma'rifah, lantas tidak sholat. Justru dengan mengamalkan tarekoh ini agar sholatnya itu penuh dengan ma'rifah, bukan sholat-sholatan. Banyak orang yang sholatnya, bacaannya bagus, tapi kolbunya tidak mengingat Allah, kolbunya tidak bersambung kepada Allah, kolbunya tidak berdenyut, tidak bergemuruh mencintai Allah. Jadi jangan sembarangan menuduh bahwa kalau orang mengamalkan tarekoh sampai kepada ma'rifah tidak perlu sholat. Ini fitnah. Kalau ada ustadz di mana saja dia, apakah di YouTube atau di mana saja di ceramah, mengatakan ilmu tarekoh ini bid'ah, ilmu tarekoh ini ilmu yang dibuat-buat, ilmu tarekoh ini dituduh lagi sesat, karena kalau sudah sampai kepada ma'rifat tidak perlu sholat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah fitnah. Dan orang yang mengatakan itu, siapapun dia, adalah orang-orang yang tertutup hatinya daripada mengingat Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Al-Jumar ayat 22. Allah berkata, celakalah, celaka besarlah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu, lalai kepada Allah, dan mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata, siapapun dia. Jadi sekali lagi ini perlu saya tegaskan, tidak ada dalam tarekoh kalau sampai kepada ma'rifah gugur syariat, tidak ada. Justru tarekoh itu bagian dari syariat. Tidak akan mungkin Anda sampai kepada syariat yang sempurna kalau tidak dengan jalan tarekoh. Tarekoh apapun, yang penting mu'tabarah, yang penting berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan bihi ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, satu tarekoh yang sampai kepada ilmunya Allah atau sampai kepada ma'rifatullah, maka Allah akan memudahkan jalan kepadanya untuk masuk jannah. Ini hadis sahih. Oleh karenanya, siapapun yang mencela orang tarekoh, maka dia alamat tanggal imannya tak kalah mati sebelum dia bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan di kampung Serambi Bambu Salam Simalungun yang dibanggakan.
tempat hamba bertaubat merindukan Tuhan. Mohonlah kita doakan agar semakin dikokohkan. Seorang buta bangsa bersuku Batak Allah doakan di daerah Batak Nagoni Allah tetapkan seorang hamba yang budiman lagi rupawan mengajak umat kembali ke jalan Tuhan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke Sayyidina Abu Bakar sebahu di Naksabandi sampai ke Syekh Abdul Wahab dimasyhurkan Allah kepada wali yang muqtar. Sampailah silsilah itu ke Tuan Guru Batak Allah turunkan. Si Abdurrahman Raja Guguk Allah tetapkan mendirikan persulukan yang guru titahkan seluruh hartanya ia habiskan bukti cintanya kepada Tuhan. Berkat karamah yang Allah berikan, Allah berikan si Abdurrahman Raja Guguk pun sudah bahwa kelak di masa anaknya Syekh Ahmad Sa'banai sinadongoi ilmu tariqat dan rumah sudu akan
Allah pesatkan. Persulukan ini ilmu tariqat diajarkan, syariat hakikat dan ma'rifat disempurnakan supaya sampai kepada Islam yang rahmatan, agama dan bangsa dimajukan. Persulukan ini ilmu tariqat diajarkan, syariat hakikat dan ma'rifat disempurnakan supaya sampai kepada Islam yang rahmatan, agama dan bangsa dimajukan. Syekh Abdul Rahman Raja Guguk wasiatkan kepada putra kesayangannya dan kebanggaan untuk meneruskan silsilah kemursidan. Mohonlah sama-sama kita doakan. Syekh Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Guguk namanya, Tuan Guru Bata, gelar dan panggilannya. Tuan Guru kedua menggantikan ayahnya, sangatlah harap akan pertolongan Tuhannya. Syekh Abdul Rahman Raja Guguk nama ayahnya Syarifah Herlina Simatupang, nama ibunya Nanoy Syarifah Jaharah Siregar, ibu sambungan mohonlah kita doakan surga tempatnya. Binyamin Raja Guguk nama kakeknya,
Said Malungun Panjaitan, nama neneknya janganlah lupa asal muasal kita. Nur Muhammad juga lah awal kejadiannya. Sejak dari kecil telah diajarkan ilmu syariat dan thariqat dipadukan, zikir dan salawat selalu diamalkan, sampailah kemudian ditabahalkan. Tuan guru banyak muridnya, mulai dari profesor sampai pengangguran, semua disayangi dan didoakan. Semoga maghfirah dan rahmat Allah limpahkan. Tuan guru banyak muridnya, mulai dari profesor sampai pengangguran, semua disayangi dan didoakan. Semoga maghfirah dan rahmat Allah limpahkan. Berkat ilmu zikrullah yang diamalkan dan doa ibu ayahnya, guru yang dimuliakan, Tuan guru Batak pun banyak dapat kemuliaan, banyak dikunjungi pejabat, mulai presiden dan berbagai lapisan. Duhai tuan dan puan sekalian, ingatlah petua tuan guru yang dititahkan sinandongoi. Agama dan bangsa janganlah dipertentangkan, menjaga kerukunan dan persaudaraan
bagian dari iman. Tuan Guru Batak mengajak kita janganlah terbuai dengan dunia dan hiruk pikuk. Jagalah adab sampailah bungkuk, supaya berkah ilmu dan ma'rifah sempurna kaji kerana diamalkan, menjaga adab sangat diutamakan. Istiqamah harus diperjuangkan. Semoga dunia dan akhirat kita diselamatkan. Sejak dari kecil telah diajarkan ilmu syariat dan thariqat dipadukan. Zikir dan sholawat selalu diamalkan, sampailah kemudian ditabalkan. Tuan Guru Batak banyak muridnya, mulai dari profesor sampai pengangguran, semua disayangi dan didoakan. Semoga maghfirah dan rahmat Allah limpahkan. Berkat ilmu zikrullah yang diamalkan, dan doa ibu ayahnya, guru yang dimuliakan, yang dimuliakan. Tuan Guru Batak pun banyak dapat kemuliaan. Bahwa kita di pondok ini terus menyemai damai, Buktinya tulang saya juga dikunjungi Evorus. Sering datang tokoh-tokoh di sini, kita buat tokoh silaturahmi kebangsaan lintas agama. Ini menegaskan kepada kita, agama itu hadir untuk menyemai damai. Agama itu turun untuk menanam cinta kasih. Agama itu untuk mempersaudarakan. Maka kalau jika ada ulama, jika ada tokoh, siapapun tokohnya, apabila dia bicara agama, mengusik kebangsaan, mencederai kerukunan, mengganggu stabilitas bangsa kita, membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Karena itu bukan ajaran agama, siapapun dia. Dan Sumatera Utara harus kita jaga dari paham-paham seperti itu. Kenapa? Karena negeri ini bukan cuma milik kita, Bapak Ibu.
Saya itu sebentar, Pak Kapolda sebentar, Kapolres sebentar, Ketua MUI sebentar, Pak Pendeta sebentar, bahkan Presiden pun sebentar, maksimal 2 periode. Tapi negeri ini harus berjalan memiliki masa depan yang panjang sampai kiamat. Maka tidak boleh kita mewariskan yang bisa mengusik kebangsaan kita. Dan ini pesan yang selalu saya sampaikan. Kita ingin meneguhkan, tidak mungkin agama bisa menjadi potensi perpecahan di antara kita kalau agama itu betul-betul dijalankan sesuai dengan dasar kehadiran agama itu sendiri. Pondok Persulukan ini didirikan pada 2 November 1976 atau bertepatan dengan 10 Zulkaidah 1396 Hijriah. Didirikan oleh Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khari Naqsabandi, tepatnya di Kampung Serambi Salam, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatunduhan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khari Naqsabandi selaku pendiri dan Tuan Guru pertama Persulukan Serambi Babus Salam ini, sejak dari kecil sudah senang dan gemar menuntut ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu ketuhanan. Dan setelah dewasa, kemudian melanjutkan berguru kepada guru-guru yang mursyid, mengambil jalur silsilah, jalur spiritual melalui satu guru yang masyhur, yakni berguru kepada Syekh Fakih Tambah di Babus Salam Langkat, dan kemudian dilantik oleh Syekh Mu'im Al-Wahhab. Keduanya adalah murid dan anak kandung dari Syekh Abdul Wahab Rokan, dan kemudian Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Raja Guguk dilantik menjadi mursyid pada tahun 1976. Silsilahnya dari Babus Salam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi, kemudian berlanjut kepada Syekh Sulaiman Juhdi di Jabal Abi Kubis di Makkahul Mukarramah, kemudian bersambung kepada Syekh Sulaiman Qarimi. Dari Sulaiman Qarimi kemudian berguru kepada Syekh Abdullah Afandi, berguru kepada Syekh Maulana Khalik Diawla Qurri Baghdadi, berguru kepada Syekh Abdullah Hindi Dahlawi, berguru kepada Syekh Muhammad Samsuddin, berguru kepada Syekh Muhammad Nur Bidwani, berguru kepada Syekh Maulana Saifuddin, berguru kepada Syekh Muhammad Maksum, berguru kepada Syekh Ahmad Faruqi, berguru kepada Syekh Muhammad Baki, berguru kepada Syekh Maulana Hawajaki, berguru kepada Syekh Muhammad Darwis, berguru kepada Syekh Muhammad Jahid, berguru kepada Syekh Abdullah Samarkandi, berguru kepada Syekh Yarki Hisari, berguru kepada Syekh Muhammad Bukhari, kemudian berguru kepada Sultan Aulia Syekh Maulana Bakhudin An-Naqsabandi, berguru kepada Syekh Said Amir Kula, berguru kepada Syekh Muhammad Babus Samasi, berguru kepada Syekh Ali Ramituni, berguru kepada Syekh Muhammad Syekh Mahmud Al-Juri Faknawi, berguru kepada Syekh Arif Riyukuri, berguru kepada Syekh Abdul Khalik Fajadawani, berguru kepada Syekh Yaqub Yusuf Hamdani, berguru kepada Syekh Ali Farmadi, berguru kepada Syekh Hasan Harqani, berguru kepada Syekh Abu Yajib Bustami Sultan Arifin, kemudian berguru kepada Sayyidina Abu Ja'far Shadiq, berguru kepada Sayyidina Qasim, berguru kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian langsung diturunkan dari Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Awalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamin. Kemudian dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silsilah kerohanian dari Pondok Persulukan Serambi Babus Salam Simalungun ini bersambung atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam adab dan tradisi para masahih dalam silsilah Thariqah Naqsabandiyah, sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Majmu'atul Rasail, Sulaiman Zuhdi, mursyid dari Jabal Abi Qubis Makkah Al-Mukarramah, beliau menjelaskan bahwa kedudukan mursyid yang paling tinggi adalah apabila mursyid itu dilantik berdasarkan amar wasiat dari tuan guru sebelumnya. Ini makom kedudukan mursyid yang paling tinggi, yakni mendapatkan amar wasiat dari tuan guru sebelumnya. Alhamdulillah, saya termasuk yang dikaruniai Allah. Kita di sini, terutama saya, langsung mendapat wasiat dari guru sekaligus ayah saya, yakni Syekh Abdul Rahman Rajagul Khari Naqsabandi. Pada saat beliau akan berpulang ke rahmatullah, beliau telah memberikan wasiat kepada ibu saya dan beberapa khalifah-khalifah tua bahwa kalau beliau nanti meninggal, yang melanjutkan beliau sebagai mursyid adalah saya. Saya merupakan putra sekaligus khalifah langsung dari beliau pada tahun 2003. Setelah saya melaksanakan sarjana di UIN Sumatera Utara, saya langsung kemudian bersuluk kepada beliau dan mendapatkan gelar khalifah. Sehingga demikian, begitu beliau meninggal, mendapat amar wasiat, tentu dalam adab-adab Thariqah Naqsabandiyah, dengan pertolongan Allah dan berkat Rasulullah dan para masyayikh, saya menjadi mursyid menggantikan beliau. Istilah Tuan Guru Batak sesungguhnya sudah ada digelar kepada Tuan Guru yang pertama, tapi dengan sebutan Syekh Batak. Kebetulan ayah saya suku Batak Toba pula, marga Raja Guguk pula, yang sangat sedikit kami muslim. Karena beliau menjadi seorang mursyid Tuan Guru yang sangat langka, sehingga orang mengatakan Syekh Batak atau Syekh bersuku Batak. Tapi kemudian gelar Tuan Guru Batak menjadi populer ketika saya meneruskan beliau, karena gelar ini dimaksudkan lebih kepada panggilan Tuan Guru bersuku Batak. Selain itu juga tempat kita ini berada di daerah Batak, bahkan mayoritas penduduknya orang Batak. Sehingga kemudian supaya lebih dekat dan lebih akrab, orang menyebutnya Tuan Guru Batak, artinya Tuan Guru bersuku Batak. Jadi bukan ini gelar adat, karena dalam terombo adat Batak tidak ada istilah Tuan Guru Batak. Tapi sesungguhnya gelar ini hanya untuk mengenal lebih dekat, maksudnya Tuan Guru bersuku Batak. Tentu ketika orang menyebut gelar Tuan Guru Batak, saya sebagai orang Batak tidak mungkin menolak itu, karena suku itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah, takdir yang sudah ditentukan sebelum kita lahir. Memang salah satu keunikan pondok kita ini adalah berada di kawasan mayoritas non-muslim, dan pondok kita ini posisinya didampingi atau bersanding kiri kanan dengan gereja besar. Sebelah kanan gereja GKPI, sebelah kiri gereja HKBP. Tetapi pondok ini alhamdulillah bisa berkembang, bisa besar, sekaligus juga menjadi perekat kerukunan di daerah ini. Bahkan kampung ini kemudian menjadi dikenal karena berkat keadaan pondok ini,
Banyak tokoh-tokoh, banyak umat yang datang kemari berkunjung, sehingga kemudian kampung ini dikenal. Dan ini juga sekaligus menjadi role model wajah bangsa kita. Meskipun kita berbeda-beda, bahkan rumah ibadah sekalipun saling berdampingan, tetapi kita bisa rukun, bisa damai. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan bukan hanya itu saja. Penduduk desa Jawa Tengah ini, penduduknya berkisar kurang lebih 800 kakak. Tetapi Muslim sangat sedikit, sangat minoritas. Tetapi alhamdulillah, pondok persulukan ini ibarat cahaya yang senantiasa menerangi, memberikan pesan-pesan perdamaian, bukan hanya untuk daerah ini, tapi juga untuk bangsa. Mursyid itu tugasnya adalah pembimbing spiritual, pembimbing rohani, merupakan al-ulama warasatul anbiya, yakni ulama penerus nabi. Jadi tugas mursyid itu adalah tugas para nabi dan rasul. Apa itu? Mentauhidkan Allah, mengajak orang kepada Allah, sekaligus juga memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki akhlak umat. Jadi visi saya sebagai mursyid, sebagai pelanjut mursyid, sebagai tuan guru saat ini adalah mengajak umat atau mengajak anak bangsa untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, sekaligus memperbaiki akhlak bangsa agar menjadi akhlak yang akhlakul karimah. Torekoh ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga demikian, orang yang bertorekoh ini orang yang menempuh jalan agar dia mengenal sampai kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan torekoh itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Duhai ya Allah, Engkau yang kumaksud, ridhom yang kuharapkan, karena kami cintamu dan ma'rifahmu. Tetapi torekoh ini harus dibimbing oleh mursyid, seorang guru yang mursyid, yang rohaninya, ilmunya bersanad, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saya jelaskan bahwa ilmu torekoh satu jalan mensucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ilmu zikrullah dan sunnah-sunnah lainnya yang dibimbing oleh seorang mursyid yang bersambung keguruan dan ilmu rohaninya sampai kepada Rasulullah. Kalau ilmu ini merupakan satu jalan untuk mengenal Allah, maka menuntut ilmu ini adalah wajib. Kaedahnya adalah ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyampaikan kepada wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Kalau kita wajib mengenal Allah, wajib mentauhidkan Allah, karena kita beriman kepada Allah, maka ilmu yang menyampaikan kepada mengenal Allah itu wajib hukumnya. Jadi bagi yang meyakini dan merasakan bahwa ilmu tarekoh ini adalah ilmu untuk mengenal Allah, sampai kepada Allah, dan mengenal Allah itu adalah wajib hukumnya bagi seorang mukmin dan mukminat, seorang muslim dan muslimat, maka menuntut ilmu tarekoh ini adalah wajib hukumnya. Siapa yang mencela para ahli zikir, ahli tarekoh, ahli suluk yang benar-benar
mengamalkan ilmunya, yang benar-benar ikhlas menuntut ilmu ini supaya mengenal Allah, maka siapa yang mencela amalan ini, maka tanggal imannya tak kalah mati. Ini merupakan pesan dan wasiat para masyayikh kami. Maka orang yang mencela ilmu tarekoh berarti dia mencela satu jalan untuk mengenal, mengingat sampai kepada Allah. Berarti dia mencela orang yang mengamalkan agar hatinya, kalbunya senantiasa mengingat Allah. Kalau orang yang menjaga kalbunya agar senantiasa ingat kepada Allah, kemudian dicela, maka yang mencela itu hakikatnya mencela Allah. Siapa yang mencela Allah berarti dia musuhnya Allah, siapapun dia. Apakah dia seorang ahli agama yang ilmunya banyak bertitel-bertitel, kalau dia mencela orang tarekoh yang menjaga hatinya supaya ingat kenal kepada Allah, berarti dia mencela Allah. Hukum mencela Allah berarti dia musuh Allah. Maka tak kala dia meninggal, maka alamat tanggal imannya, mati jahiliyah. Lantas bagaimana pandangan orang yang mengatakan bahwa orang tarekoh ini, ilmu tarekoh ini adalah satu ilmu yang dibuat-buat? Kalau mereka sampai kepada ma'rifah, mereka kemudian tidak sholat, mereka tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Ini fitnah. Tidak ada orang tarekoh yang mengamalkan ilmu tarekohnya, lantas kemudian dia begitu sampai kepada ma'rifah, lantas tidak sholat. Justru dengan mengamalkan tarekoh ini agar sholatnya itu penuh dengan ma'rifah, bukan sholat-sholatan. Banyak orang yang sholatnya, bacaannya bagus, tapi kalbunya tidak mengingat Allah. Kalbunya tidak bersambung kepada Allah. Kalbunya tidak berdenyut, tidak bergemuruh mencintai Allah. Jadi jangan sembarangan menuduh bahwa kalau orang mengamalkan tarekoh sampai kepada ma'rifah tidak perlu sholat. Ini fitnah. Kalau ada ustadz, di mana saja dia, apakah di YouTube atau di mana saja di ceramah, mengatakan ilmu tarekoh ini bid'ah, ilmu tarekoh ini ilmu yang dibuat-buat, ilmu tarekoh ini dituduh lagi sesat, karena kalau sudah sampai kepada ma'rifat tidak perlu sholat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah fitnah. Dan orang yang mengatakan itu, siapapun dia, adalah orang-orang yang tertutup hatinya daripada mengingat Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Al-Jumar ayat 22. Allah berkata, celakalah, celaka besarlah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu, lalai kepada Allah, dan mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata, siapapun dia. Jadi sekali lagi ini perlu saya tegaskan, tidak ada dalam tarekoh kalau sampai kepada ma'rifah gugur syariat, tidak ada. Justru tarekoh itu bagian dari syariat. Tidak akan mungkin Anda sampai kepada syariat yang sempurna kalau tidak dengan jalan tarekoh. Tarekoh apapun, yang penting mu'tabarah, yang penting berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, satu tarekoh yang sampai kepada ilmunya Allah atau sampai kepada ma'rifatullah, maka Allah akan memudahkan jalan kepadanya untuk masuk jannah. Ini hadis sahih. Oleh karenanya, siapapun yang mencela orang tarekoh, maka dia alamat tanggal imannya tak kalah mati sebelum dia bertaubat. Di mana ada ketaatan, maka di situ berkumpul keberkahan. Ini menjadi bukti kemuliaan, ketinggian daripada amalan zikrullah ini, amalan tarekoh ini, dan juga berkat dari doa-doa para guru-guru kita terdahulu. Banyak para tokoh, para pejabat dan ulama berkunjung ke pondok ini untuk mengambil keberkahan, bertabarruk, bersilaturahim, meminta nasihat, meminta doa, kita saling mendoakan. Tetapi ini semua wujud dari keberkahan mengamalkan zikrullah.
Oleh karenanya, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang datang ke pondok ini merupakan salah satu bentuk kemuliaan. Mereka hadir digerakkan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan di tempat ini berkumpul keberkahan, banyak doa-doa, hajat-hajat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seingat kami, banyak tokoh-tokoh pejabat kemari, mulai dari presiden, para jenderal, para kepala daerah, gubernur, bupati, dan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan hadir di pondok ini. Semua itu kami yakini hadir digerakkan Allah untuk mendapatkan keberkahan dari mengamalkan zikrullah ini, atau bagian dari kemuliaan atas ketaatan-ketaatan, zikir-zikir yang dilantunkan di pondok ini. Dalam satu kegiatan haul di hadapan para tokoh-tokoh dan para pejabat, para ulama-ulama, dan juga jamaah dan masyarakat, saya pernah berkata bahwa rumah suluk ini, pondok persulukan ini, juga kita dedikasikan sebagai rumah kerukunan dan rumah persaudaraan. Artinya bahwa pondok persulukan ini kita jadikan juga sebagai bagian dari cara kita untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Kita harus sama-sama sepakat bahwa negeri ini dimerdekakan para syuhada, para pahlawan-pahlawan, para ulama-ulama sufi, dan juga para ahli-ahli torekoh. Darah-darah syuhada mengalir di sini. Tentu kita tidak mau negeri ini terpecah belah karena perbedaan politik, apalagi dibonceng dengan isu-isu agama. Sekali lagi, sengaja kita menjadikan rumah suluk ini, pondok persulukan ini, sebagai rumah kerukunan persaudaraan, sebagai dedikasi kita untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa kita. Di pondok ini, selain kita melaksanakan amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencerdaskan ruhani kita agar senantiasa ma'rifatullah, kita juga mengembangkan sikap untuk mencintai dan memajukan bangsa. Jadi tidak boleh agama dan bangsa dipertentangkan. Hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini bagian daripada iman. Insya Allah pondok ini hadir juga sekaligus merekatkan kerukunan persaudaraan, memajukan bangsa, dan sekaligus melawan segala pendekatan-pendekatan, segala paham-paham yang bersifat ekstremis, fundamentalis, yang kemudian memecah bangsa ini. Alhamdulillah, saya sudah menerbitkan satu buku, yakni Titian Para Sufi dan Ahli Ma'rifah. Keutamaan Torekoh Naqsyabandiyah, jalan lurus menuju Allah bersama kafilah rohani Rasulullah SAW, para aulia dan guru-guru mursyid. Buku ini sudah masuk kepada cetakan yang kelima dan diterbitkan oleh penerbit nasional, juga ada di Gramedia, dan juga ada sambutan dari para masyayikh, ada dari Tuan Guru Syekh Hasim Al-Sawani, kemudian sambutan dari Ustadz Abdul Somad LCMA, dan juga dari Rektor UIN Sumatera Utara TGS Profesor Dr. Saiful Rahman Harahap MAG. Dan ini merupakan hasil dari tafakur saya, dan alhamdulillah buku ini diharapkan menjadi panduan bagi para salik, bagi umat dan kaum muslimin dan muslimat yang ingin mengenal ilmu tarekoh, terutama dalam menggapai ma'rifatullah. Kemudian juga saya menerbitkan satu buku yang juga populer yang berjudul Dakwah Kerukunan Kebangsaan. Ini juga diterbitkan oleh penerbit nasional, ada juga di toko-toko buku nasional dan juga di toko-toko buku online, dan mendapat apresiasi sambutan dari sejumlah tokoh, para pejabat gubernur, Pangdam, Kapolda,
para bupati, para jenderal, dan juga beberapa tokoh-tokoh. Ini saya dedikasikan bahwa dakwah kita adalah selain mengajak orang dekat kepada Allah dan juga dekat kepada sesama manusia, dekat kepada Allah dan harmoni bersama seluruh makhluk Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak kita untuk dapat mengamalkan agama yang benar-benar memberikan kesejukan untuk kita sesama umat dan juga untuk anak bangsa. Sehingga kemudian anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa kita ini dapat kita jaga, mulai dari hubungan-hubungan kita antar umat dan juga hubungan antar sesama anak bangsa. Kita diberikan Allah negeri yang besar. Ini karunia Allah yang sangat besar. Mari kita jaga. Jangan karena doktrin dan pemahaman agama yang salah, yang keliru, kita kemudian mengorbankan kebangsaan kita, mengorbankan persaudaraan kita. Saya yakin agama hadir untuk mempersaudarakan. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana Islam hadir untuk mempersaudarakan. Alhamdulillah, di tempat kita berzikir bisa berguru. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir dia. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kami hampir kena. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah lana bi futuhil arifin. Pendengar yang dirahmati Allah, Tarekat Naqsabandiyah adalah sebuah jalan wasilah yang membawa kita kepada ma'rifatullah. Memang saat ini ada banyak orang yang memahami Tarekat, lebih khusus Naqsabandiyah, dengan pemahaman yang dangkal, pemahaman yang sempit, bahkan pemahaman yang salah. Mereka mengatakan bahwa Tarekat Naqsabandiyah ini bukan bagian integral dari ajaran Islam. Padahal Tarekat Naqsabandiyah ini adalah salah satu jalan yang dikerjakan, yang dilaksanakan, yang ditempuh oleh para aulia-aulia dan ulama-ulama solihin. Secara nama, memang Tarekat Naqsabandiyah tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi amalan, riadoh, ilmunya adalah rujukan utamanya dari pelaksanaan ibadah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah, perangai Rasulullah, kehidupan Rasulullah, yang kemudian terus dilanjutkan para sahabat, para tabi'in, semua para aulia, para ulama yang berkesinambungan sampai sekarang. Oleh karenanya Tarekat Naqsabandiyah itu adalah sebuah jalan mulia, Tarekat yang agung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai berpikir orang-orang yang bergabung dalam majelis Tarekat itu bukan orang-orang yang berilmu. Lihat riwayat, kisah, syirah para masyayikh silsilah Tarekat, sudah hafiz, sudah alim, bahkan mereka mufassir, mereka sudah dikenal dengan keulamaannya. Bahkan mereka melengkapi pengetahuan keislamannya dengan masuk Tarekat sebagai bagian dari
hakikat, melaksanakan hakikat makrifat yang benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tempuhlah tarekoh. Tarekoh apa saja pun, tarekoh mana saja pun yang mu'tabarah, karena itu akan membawa ruhani kita, jiwa kita, spiritual kita dekat dengan Allah. Jangan sesekali mengatakan bahwa sesuatu ilmu itu tidak bagian dari ajaran Islam hanya karena memang pemahaman kita, ilmu kita yang dangkal. Oleh karenanya, jika ingin memahami Islam secara batiniah, secara sempurna, secara rohaniah, maka tempuhlah tarekoh. Anda, meskipun Anda seorang ustaz atau seorang ulama, seorang hafiz, seorang qari, tempuhlah tarekoh. Karena begitu banyak orang yang bertahan dengan ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu lahiriahnya, membuat dia sebenarnya tidak sampai kepada Islam secara kafah, tidak sampai kepada mata air Islam yang sebenarnya. Tapi dia hanya beragama dalam pandangan lahiriah saja. Dia sholat tapi batinnya tidak sholat. Dia puasa tapi batinnya tidak puasa. Dia haji tapi ruhaninya tidak haji. Oleh karenanya, agar kita bisa sempurna zahir batin melaksanakan ibadah kepada Allah, maka tempuhlah tarekoh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita bertarekoh? Agar kita dapat merasakan bagaimana zikir masuk ke dalam kalbu kita, agar zikir terhujam ke dalam hati kita, sehingga diri kita terbusanai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, mengapa harus bertarekat atau bertorekoh? Bukankah tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, menunaikan ibadah haji jika telah sampai kepada kesanggupan? Maka pertanyaan ini akan kita jawab dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, an Abdullah bin Bushrin radhiyallahu anna rasulan qala, ya Rasulullah, inna syara'al islami qad kasurat alayya, fa'akhbirni bisyai'in atashabbahu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah banyak atasku syariat Islam, atau engkau telah banyak mengajarkan kami syariat Islam, maka berikanlah kepadaku satu amalan yang dapat saya jadikan pegangan hidupku. Dalam hadis lain, pamurni amrin atashabbahu bih, berikan kepadaku, perintahkan kepadaku satu amalan yang aku bisa bergantung kepadanya. Maka jawab Rasulullah SAW, hendaklah basahi lidahmu dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Hadis ini riwayat Ahmad, juga diriwayatkan Tirmizi, dan juga diriwayatkan Tabrani Baihaqi. Ini hadis sahih. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan sebagaimana tadi pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, telah banyak syariat Islam yang aku ketahui. Berarti dia telah banyak menguasai ilmu syariat. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, dan dia sudah haji, karena sudah banyak syariat Islam yang diketahui.
Tapi dia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku atau sampaikan kepadaku satu amalan yang aku bergantung kepada amalan itu." Dan Rasul menjawab, "La yazalu lisanuka rutban min zikrillah." Hendaklah selalu basahi lidahmu dengan zikrullah. Kalau begitu, tidak cukup kita sholat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji tanpa dengan memperbanyak amalan zikrullah. Pertanyaannya, bukankah sholat juga berzikir? Bukan juga puasa berzikir? Bukankah zakat juga sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah? Dan juga haji demikian? Iya. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah SAW bahwa tidak cukup sebatas itu, tapi harus juga melaksanakan zikrullah dalam keadaan apapun. Qiyama qu'uda wa ala junubihim. Kalau begitu, zikir ini tidak hanya sekedar mengingat dan menyebut. Zikir ini adalah ilmu. Maka ilmu untuk mengamalkan zikrullah ini dalam pandangan para sufi, para wali-wali sufi adalah ilmu torekoh. Jadi dengan mengamalkan ilmu torekoh ini berarti kita sedang mengamalkan ilmu zikrullah. Bagaimana zikir ini masuk ke dalam hati, terhujam ke dalam kolbu, dan kemudian zikir ini membusanai dirinya. Maka untuk itu dibutuhkan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu torekoh. Oleh karenanya, jika ada orang bertanya, kenapa harus bertarekat? Agar kita senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Siapa yang mengamalkan atau siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya, akhir katanya, napas terakhirnya, maka dia masuk ke dalam jannah. Pertanyaannya, apakah mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tak kala sakaratul maut jika kita tidak pernah mengamalkan ilmu zikrullah ini? Atau kita tidak pernah melatih hati kita agar senantiasa dawam berzikir kepada Allah? Sangat sulit. Saya berapa kali bertanya kepada para khalifah, para ustadz, berapa kali dia melihat keluarganya, saudaranya, ayah dan ibunya waktu meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Rata-rata mengatakan mereka sangat jarang melihat itu. Jadi, kenapa kita bertorekoh? Agar kita dapat merasakan bagaimana zikir masuk ke dalam kolbu kita, agar zikir terhujam ke dalam hati kita, sehingga diri kita terbusanai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita terbusanai dengan zikrullah, sehingga kemana saja kita ingat kepada Allah. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, masalul ladzi yazkur rabbahu wal ladzi la yazkur rabbahu masalul hayy wal mayt. Ini hadis sahih. Rasul mengatakan, perumpamaan orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dengan tidak berzikir kepada Allah, seumpama hidup dengan bangkai, seumpama hidup dengan mayit. Jadi orang yang tidak berzikir itu, maka sesungguhnya dia bangkai di sisi Allah. Oleh karenanya, sekali lagi, kenapa harus bertarekoh? Karena tarekoh ilmu mensucikan jiwa agar kita dapat mengamalkan zikrullah, agar zikir ini masuk ke dalam hati kita, sehingga kemudian kita dapat mengamalkannya di waktu qiyamau qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Karena hidup ini tidak ada lain kecuali 3 posisi itu. Hidup ini kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Berarti kalau begitu, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Bagaimana kita supaya tetap berzikir kepada Allah? Ilmunya harus ada. Apa ilmunya? Ilmu torekoh.
Dan bagaimana dahsyatnya berzikir kepada Allah ini luar biasa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah menyediakan bagi mereka satu ampunan dan pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Maghfiratan wa ajrun ajima, ampunan dan pahala yang sangat besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. lantas bagaimana kita supaya tetap berzikir? Dawam ilmu tarekoh. Maka dengan ilmu tarekoh hati kita bersih, suci, dan insya Allah kita pun akan dawam, kekal berzikir kepada Allah sampai akhir hayat kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian. Dan pada akhirnya dia rindu kepada Allah. Orang-orang tarekoh, ahli zikir, ahli suluk itu lihat dalam zikirnya, dalam kelambunya, dalam tahajudnya, qiyamul lailnya, dia lihat, dia kadang meneteskan air mata karena dia rindu kepada Allah. Ilmu tarekoh adalah ilmu bagaimana melatih hati agar senantiasa ingat kepada Allah. Bagaimana hati zikrullah. Melalui apa? Tazkiyatun nafs yang dibimbing seorang guru yang mursyid. Kenapa? Karena zikrullah dalam pandangan ahli tarekoh, ahli suluk, ahli zikir adalah ilmu yang paling tinggi. Agar mampu, agar bisa menanam zikir ke dalam kolbu, agar mampu merasakan kelezatan zikrullah, kenikmatan mengingat Allah ini, maka dibutuhkan guru mursyid, dibutuhkan jalan. Itulah jalannya ilmu tarekoh. Oleh karenanya ilmu tarekoh itu adalah ilmu di mana kaum muslimin, bahkan para ulama-ulama terdahulu menjadikannya sebagai puncak dari amalan-amalan syariatnya. Kenapa? Karena ilmu zikrullah ini adalah ilmu yang sangat agung. Kita ingin lihat bagaimana Rasulullah SAW meletakkan zikrullah ini sebagai ilmu yang paling suci. Dalam hadis sahih dijelaskan, An Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikukum warfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid zahabi wal warik wa khairul lakum min an talqaw adukum fatadribu a'naquhum wa yadribu a'naqukum. Qalu bala. Qala zikrullah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, maukah kalian kuberitahu tentang amalan terbaik, ilmu yang paling suci, amalan yang paling agung, paling suci di sisi Tuhanmu, yang mengangkat derajatmu, yang lebih mulia, lebih agung daripada berimpak emas dan perak, bahkan lebih baik daripada engkau berjihad, berperang, engkau membunuh kaum kafir, membunuh musuh, atau engkau terbunuh mati syahid. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, zikrullah, berzikir kepada Allah. Pertanyaannya adalah, jika zikir yang dimaksud hanya dengan menyebut
mengingat Allah semata menjadi suatu ilmu amalan yang paling agung tanpa dia merasakan, menghayati, meresapi makna zikir itu? Maka tentu tidak. Tetapi zikir yang dimaksud oleh Nabi Rasulullah SAW itu adalah tentu zikir yang membawa kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang membawa kita kepada kesadaran tauhid. Zikir yang membawa kita kepada kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah hadir dan fungsional dalam kehidupan kita. Maka untuk sampai kepada makom itu, agar kita dapat merasakan, meresapi makna zikir itu, maka dibutuhkan ilmu. Itulah ilmu tarekoh. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu yang agung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya jangan main-main dengan ilmu zikrullah. Dan kalau kita lihat dari seluruh amalan para kaum tarekoh, ahli tarekoh, ahli suluk, itu tidak lain agar mereka senantiasa dawam, hatinya bersambung kepada Allah, agar dirinya tetap mengingat Allah. Tidak ada ilmu tarekoh ini kecuali agar dirinya tetap ingat kepada Allah, sehingga kemudian dia menjadi hamba yang taat, dia patuh, dan dia senantiasa mencintai Allah. Oleh karenanya sangat tidak mungkin ada orang mengatakan jika mengamalkan ilmu tarekoh maka dia menjadi orang-orang yang tidak memperdulikan syariat. Sedangkan tarekoh ini bagian dari syariat. Ini fitnah yang sangat kejam. Itu saya tersenyum saja, bahkan miris. Ada pula beberapa ustadz yang berkata sampai kepada level ma'rifah. Ini sering saya ulang-ulang. Orang tarekat sampai ke level ma'rifah hakikat maka tidak sholat. Ini fitnah. Di mana ada orang bertarekoh apabila sampai kepada makom tajalli maka dia meninggalkan syariat. Justru ketika dia sampai kepada ilmu zikrullah, ilmu yang agung ini, maka dia senantiasa takut kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, bahkan dirinya sangat diperhatikannya jangan sampai dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sampai kepada dia malu kepada Allah. Tidak usah perbuatan dosa besar, bahkan dia menjaga jangan sampai dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah saja tapi Allah membuat dia tidak senang. Itu dirasakannya. Jadi ilmu zikrullah, ilmu tarekoh ini adalah ilmu yang agung. Karena ini ilmu mengamalkan zikir, dan zikir itu ilmu yang paling suci, paling mulia. Maka apabila kita sampai kepada makom ini, maka kita akan dapat merasakan bagaimana hati kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia dapat merasakan kemana saja aku pergi, maka aku bersama Allah. Ketika dia melangkah menghadap kemana saja, walillahi masyriqu wal maghribu fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana wajahnya menghadap, dia merasakan senantiasa menatap wajah Allah. Ini yang dimaksud. Jadi ilmu tarekoh, bagaimana melatih hati agar hati ini tetap berzikir kepada Allah, supaya dia senantiasa bersama Allah, dia dekat bersama Allah, dan pada akhirnya dia insya Allah akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya dia rindu kepada Allah. Orang-orang tarekoh, ahli zikir, ahli suluk itu lihat dalam zikirnya, dalam kelambunya, dalam tahajudnya, qiyamul lailnya, dia lihat, dia kadang meneteskan air mata karena dia rindu kepada Allah. Dia rindu kepada Allah, maka dia berdoa kepada Allah itu wasyauqi ila liqa'i, dengan kerinduan ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kemuliaan ilmu zikrullah ini yang diperoleh dengan ilmu tarekoh ini adalah sehingga kita dapat merasakan, oh ini loh nikmatnya berzikir, ini loh nikmatnya bersuluk, ini nikmatnya bertarekoh. Maka orang-orang yang tidak merasakan nikmat itu, maka mereka menjadi orang-orang yang kemudian aneh. Dan ketika mereka aneh, karena mereka tidak merasakan bagaimana lezatnya berzikir, maka
Apabila tak dapat hidayah, maka mereka malah memfitnah. Sekarang ini fitnah akhir zaman banyak kepada kaum tarekoh, ahli tarekoh, dengan tuduhan yang macam-macam. Dan semua itu adalah tuduhan yang mengada-ngada dan fitnah besar. Karena sesungguhnya amalan tarekoh ini amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini dapat merasakan nikmatnya berzikir lewat mengamalkan ilmu tarekoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib bertarekoh hukum. Supaya apa? Supaya hilang semua segala bentuk kesyirikan di dalam diri kita, kemunafikan, kefasikan di dalam hati kita, dan itu halus. Apa yang diamalkan orang yang bertarekoh tiada lain kecuali zikrullah, melatih hatinya agar hatinya terus mengingat Allah. Zikirnya hidup di dalam hatinya, di dalam kalbunya, sampai kemudian dia dapat menyaksikan betapa nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjaga hati itu untuk terus bersambung bergantung kepada Allah. Tanpa tarekoh, saya meyakini terus mungkin ada nama pengajian atau majelisnya berbeda, tapi sesungguhnya dengan tarekoh kita hati bersambung dengan kepada Allah. Tanpa itu sulit. Saya alhamdulillah sampai doktor di UIN Sumatera. Profesor kita, Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Sudirahman Harahap, FKG, dan Yusuf Rahman hadir bersama Rektor UIN Sumatera Utara. Kenapa bertarekoh? Agar hatinya terus bersambung kepada Allah, bersambung kepada Allah. Intelektual, kitab boleh banyak kita baca, intelektual kita bisa hebat, bisa tinggi, tetapi pertanyaannya, betulkah dengan jujur hatimu terus ingat kepada Allah? Imam Al-Ghazali berkata, satu detik kutemukan hatiku ingat kepada Allah, sehukumkan dirimu kafir. Kata Nabi dalam hadis sahih, perbandingan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang lalai kepada Tuhannya itu seumpama orang hidup dan mati. Sesungguhnya hati yang lalai kepada Allah satu detik sekalipun itu diumpama seorang bangkai di sana. Sampai di sini hidup dan mati mana tarekoh? Atau tujuan tarekoh? Bersambung kepada Allah, karena tidak boleh kita satu detik pun lalai kepada Allah. Begitulah periksa hati, bukan hadap dengan berbicara dalam harsyid. Kenapa? Karena ini peperangan menjaga hati kita untuk terus ingat kepada Allah. Dan kalau sudah sampai dia kepada Allah, Allah akan menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah. Tanpa itu Bapak Ibu sulit. Jadi kalau begitu apa tujuan tarekoh? Agar hati senantiasa ingat, bersambung kepada Allah. Kenapa? Karena apabila hati layak kepada Allah, maka kita seumpama bangkai. Ini majlis yang insya Allah yang diberi Allah kedudukan martabat yang tinggi sebagai orang yang dekat kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, apakah mudah mengingat Allah? Oh tidak. Mengingat mudah, tapi bagaimana menjaga hati agar terus ingat kepada Allah sulit. Godaan, perayuan, cobaan itu banyak.